Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang permainan bola besar. Ya, permainan bola besarnya itu tentang permainan bola voli. Ya, nah waktu kemarin kalian sudah belajar ya tentang permainan bola besar, yaitu permainan bola voli, permainan sepak bola, dan yang terakhir adalah permainan basket. Nah, untuk di kelas 4 ini kita akan fokus di kelas permainan bola voli ya. Di kelas 4 ini kita akan fokus di permainan bola voli. Semua materinya kita bahas ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang permainan bola voli ya. Apa sih permainan bola voli itu? Nah, jadi permainan bola voli ini adalah olahraga yang menggunakan bola karet ya atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh dua tim. Nah, untuk permainan bola voli ini setiap timnya terdiri dari 6 orang pemain. Jadi setiap kali main ya jumlah yang berada di lapangan adalah 12 orang. Benar ya. Jadi setiap timnya terdiri dari 6 orang pemain. Oke? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tujuan permainan bola voli. Ya. Tujuan permainan bola voli ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan atau lapangan area lawan ya. Jadi tujuannya adalah memukul bola hingga melewati net dan bolanya jatuh ke lantai atau lapangan area lawan. Oke, itu tujuannya. Nah, kita masuk ke sejarah permainan bola voli. Nah, untuk olahraga voli ini dulunya diciptakan oleh William J. Morgan pada sekitar abad 19 ya, sudah lama sekali ya. Jadi dulunya olahraga bola voli ini ditemukan oleh orang yang bernama William J. Morgan. Oke. Nah, di Indonesia sendiri permainan bola voli ini sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Jadi dulunya Belanda ya, orang Belanda ini membawa permainan olahraga bola voli ini ke Indonesia bersama dengan golongan-golongan kaum bangsawan. Nah, sejak saat itulah olahraga bola voli ini terus berkembang ya, terutama setelah Indonesia merdeka ya. Klub-klub bola voli mulai bermunculan di daerah-daerah. Nah, akhirnya pada tahun 1955 dibentuklah sebuah organisasi untuk olahraga bola voli, yaitu PBVSI. Apa sih kepanjangan dari PBVSI? Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa ya. Nah, terus kita masuk ke ukuran lapangan permainan bola voli. Nah, untuk lapangan ini atau untuk lapangan permainan bola voli ini berbentuk persegi panjang. Panjang lapangan bola voli ini adalah kurang lebih 18 meter ya. Untuk lebarnya adalah 9 meter ya. Jadi sekali lagi, panjang lapangan bola voli adalah 18 meter, untuk lebarnya adalah 9 meter. Nah, untuk tinggi netnya dibagi dua, yaitu ada untuk net putra, ada juga untuk net putri ya. Untuk tinggi net putra adalah 2,43 meter. Sedangkan untuk putri adalah 2,24 meter. Cuman beda beberapa sentimeter saja ya. Jadi tadi panjang lapangan bola voli adalah 18 meter, untuk lebarnya adalah 9 meter. Untuk tinggi net putra adalah 2,43 meter ya. Untuk tinggi net putri 2,24 meter. Oke ya. Nah, kita sekarang masuk ke teknik dasar permainan bola voli. Nah,
kemarin kalian mempelajari sebuah teknik yaitu passing ya, passing atas dan passing bawah. Oke. Nah, untuk sekarang kita bahas dulu yang namanya servis ya. Apa sih servis itu? Jadi servis adalah memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai pertandingan. Jadi sebelum memulai pertandingan itu biasanya ada servis dulu. Ya, jadi sekali lagi, servis adalah memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai permainan, itu adalah servis. Oke, servis bisa sangat menentukan jalannya permainan. Karena itu, pukulan bola harus dilakukan dengan kuat dan tepat. Oke, melakukan servis pun tidak boleh sembarangan dan ada tekniknya. Ya, servis biasanya ada tekniknya. Yang pertama kita bahas adalah servis bawah. Oke, nah gimana sih servis bawah itu? Nah, di belakang Bapak sudah ada contohnya ya. Servis ini biasanya dilakukan oleh pemula ya. Biasanya nanti kita akan belajar servis bawah dulu sebelum ke servis atas ya. Nah, servis ini langkah awalnya dengan memegang bola di tangan kiri ya. Posisikan agak di depan badan dan sejajar pinggang ya. Jadi di depan sejajar. Oke, sama pinggang sejajar. Nah, tangan kanan posisinya kepal ya, kepal, kemudian berayun dari belakang ke depan ya, atau dari bawah ke depan. Oke. Nah, untuk servis atas sendiri, servis ini dilakukan dengan posisi bola berada di atas. Ya, kalau servis bawah bolanya berada di bawah di sini sekitar pinggang, kalau servis atas ada di atas. Oke. Nah, servis ini pun bisa dilakukan dengan beberapa jenis teknik ya. Kelanjutannya biasanya namanya adalah jumping service. Jadi kalau misalkan servis atas, disimpan di atas, langsung dipukul. Kalau misalkan jump service, bolanya dilempar dulu ke atas, kita loncat, baru dipukul. Ya, itu bedanya. Terus kita masuk ke teknik selanjutnya adalah passing. Nah, passing adalah sebuah teknik dalam permainan bola voli ya, yang berfungsi untuk mengumpan bola pada teman ya, atau mengembalikan umpan lawan ya. Jadi kalau misalkan lawan kalian sudah melakukan servis ya, nah setelah itu ada teknik selanjutnya adalah passing ya. Passing itu adalah mengumpan bola pada teman atau mengembalikan umpan lawan. Oke, nah yang pertama yang akan kita pelajari adalah servis passing atas ya. Nah, teknik ini biasanya dilakukan untuk memberikan umpan kepada rekan setim ya, yang akan melakukan smash ya. Jadi passing atas dilakukan dengan kedua tangan berada di atas kepala ya. Bola diterima dengan kedua telapak tangan lalu melambungkannya lagi ke atas ke arah yang diinginkan ya. Jadi setelah menerima passing, setelah menerima servis, kita passing atas ke teman ya, diumpan sama teman kita, diumpan lagi. Nah, selanjutnya biasanya adalah di smash. Oke. Nah, itu juga tergantung. Kalau misalkan bolanya setelah servis lawan adalah bolanya posisinya berada di atas kepala, biasanya kita harus passing atas ya. Tetapi kalau misalkan setelah servis dari lawan bolanya yang datang posisinya berada di pinggang di bawah, kita melakukannya dengan passing bawah. Nah, passing bawah ini dilakukan bolanya apabila sudah berada di posisi rendah ya, di bawah kepala ya, berarti daerah pinggang ya. Terus posisinya sama ya, lurus kedua tangan ya, kemudian tangan dari bawah ke atas diayun. Kalian kemarin sudah mempelajarinya ya. Jadi apabila bola yang datang setelah lawan servis bolanya datang atas, jadi kita melakukannya passing atas ya. Apabila bola yang datang adalah
lebih cenderung ke bawah, berarti kita melakukannya dengan passing bawah. Nah, passing bawah biasanya bisa dilakukan oleh satu tangan atau dua tangan, ya. Nah, gimana sih Pak yang satu tangan? Nah, yang satu tangan tergantung kondisional, ya. Kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan oleh dua tangan, ya, atau misalkan bolanya terlalu ke kanan atau ke kiri, nah biasanya dilakukan passingnya oleh satu tangan, ya. Itu pun harus pas, oke. Nah, ke kanan ke kiri itu boleh, bisa, ya. Jadi passing bawah itu bisa dilakukan oleh satu atau dua tangan, ya. Biasanya dilakukan satu tangan, biasanya bolanya tidak pas, ya, ke daerah badan atau ke kiri, terlalu ke kiri atau ke kanan, ya. Itu biasanya dilakukan oleh satu tangan passingnya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik smash, ya. Nah, smash itu merupakan pukulan keras yang biasanya mematikan karena bola sulit itu diterima atau dikembalikan, ya. Jadi smash itu biasanya pukulan keras yang mematikan dan lawan biasanya sulit untuk mengembalikannya, ya. Nah, jadi setelah biasanya lawan kalian servis, ya, kita menerima bola, terus oleh kita dikasihkan lagi ke teman kita, terus teman kita melambungkan. Nah, biasanya kita langsung melakukan smash, ya. Jadi sekali lagi, smash itu pukulan keras yang mematikan, oke. Pukulan keras yang mematikan langsung masuk ke daerah lawan. Tetapi bagaimana sih cara mematikan smash ini? Ya, ada caranya juga, yaitu biasanya dengan melakukan blocking. Oke, apa sih Pak itu blocking? Nah, biasanya ada pepatah, di mana ada smash dalam permainan bola voli pasti di sana ada blockingnya juga. Ya, karena smash itu merupakan pukulan yang keras, biasanya blockingnya itu orang cuman, nah di belakang ada contohnya, ya, orang cuman melompat saja oleh dua tangan rapat lurus, ya, usaha membendung serangan lawan, itu adalah namanya blocking. Nah, karena smash itu biasanya mematikan dan pukulannya keras, orang yang melakukan blocking tidak hanya cukup satu orang saja, tetapi biasanya 2 atau 3 orang, bahkan mungkin 4 orang kalau misalkan orang yang smashnya bagus, bisa jadi, ya. Jadi sekali lagi, block itu atau blocking itu adalah pengertiannya adalah usaha membendung serangan lawan, oke. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kalian lebih ingin jelasnya, silahkan kalian lihat searching dalam permainan bola voli di Proliga banyak yang mudah-mudahan nanti cepat ada lagi, jadi kalian bisa melihatnya, ya. Di sana ada sebuah smash, ya, sebuah smash biasanya langsung di blocking oleh 2 atau 3 atau 4 orang, ya, bisa kalian lihat di sana. Oke. Nah, insya Allah untuk materi hari ini, ya, kita lakukan tes, ya. Insya Allah kita minggu depan kita melakukan tes. Nah, tesnya adalah teori, ya. Jadi silahkan kalian menghafalnya, boleh melihat video ini lagi, boleh melihat mungkin di buku, boleh melihat di internet, ya, tentang materi-materi tentang permainan bola voli, ya. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita ada pertemuan lagi, kita melakukan tes, ya. Jadi tolong dipersiapkan, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak mungkin cukup sekian dulu, ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati kalian, ya. Mudah-mudahan materi hari ini tentang permainan bola voli bermanfaat untuk kalian, ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.